Salam sehat kayak luar biasa dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel YouTube Rinaya DSW. Hari ini saya bekerja sama dengan Universitas Ganesha Singaraja. Tentu kami sebagai petani akan merasa bersyukur ketika anak-anak muda kita sudah mulai bagaimana belajar membuat sebuah aplikasi untuk membantu daripada petani melakukan kegiatan yang lebih cepat. Tentu kita sebagai petani harus juga belajar bagaimana menjaga daripada merawat tanaman kita agar tetap sesuai dengan kebutuhannya. Baik itu kelembabannya, seperti teman-teman bisa lihat, ini kita juga ada aplikasinya dengan apa namanya tadi nih? Pigrus. Dengan Pigrus, dan juga untuk bagaimana intensitas cahaya. Karena panel ini juga cahayanya harus kita ketahui berapa kebutuhan panel itu dengan cahaya itu sendiri, maka harus kita bikinkan sebuah aplikasi. Nah, untuk irigasi juga kita pakai aplikasi yang namanya ini teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita coba, mudah-mudahan berhasil dan tidak ada kendala, karena hal ini juga yang namanya karya manusia, tentu human error-nya juga ada. Mudah-mudahan ini lancar. Oke, next. Ini teman-teman, kita tekan ya. Oke. Dan coba kita hidupkan, teman-teman. Cut. Nah, irigasinya, penyiramannya. Nalangnya penganti hidup ya. Ini kita pakai apa namanya penyiramannya rambut seperti ini, karena panen ini juga itu banyak sebenarnya air, tapi mereka butuh air. Dengan rambut ini tentu nanti dari segi penyiraman dan lain sebagainya juga akan lebih stabil, teman-teman. Nah teman-teman, ini kamu juga berkolaborasi dengan Unbisa. Nah, tentu juga mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa memberikan sebuah hasil dari apa yang kita harapkan. Karena tentu dengan berproses inilah nanti kita ke depan bagaimana juga kita sebagai masyarakat Bali, terutama karena kita memiliki lahan sempit, tentu komoditi yang kita pilih adalah budidaya paneli, karena harganya juga masih memikat hati para sahabat. Nah para sahabat dimanapun Anda berada, tentu kalau kita melakukan sesuatu berbasis aplikasi, cenderung kita pilih komoditi yang memiliki nilai jual yang tinggi, karena kita buat aplikasinya juga tidak hanya menggunakan biaya sedikit. Nah tentu apa yang kita lakukan itu jelas harus ada keseimbangannya, teman-teman. Maka daripada itu tentu kita terus belajar komoditi apa yang memang nanti dibutuhkan oleh pasar. Nah saya sebagai petani mengucapkan banyak terima kasih sama adik-adik juga dari bimbingan Pak dosen juga, untuk bagaimana tempat ini ke depan bisa menjadi sebuah percontohan, karena kami hanya mencoba dengan lahan kurang lebih tidak sampai 2 are, ini 1 are, dengan jumlah tanaman beberapa tajam paneli bisa memberikan semacam hasil yang mungkin ya sedikit bisa mengisi daripada kantong petani, dan kita juga lahan-lahan sedikit di Bali bisa kita lebih produktifkan para sahabat. Nah ini coba teman-teman. Nah ini sekarang kita coba untuk kelembabannya, teman-teman. Ini ya. Nah ini juga kita lihat daripada kelembaban daripada media tanam paneli itu sendiri. Karena kelembaban ini juga harus stabil, teman-teman. Nanti kalau terlalu lembab, paneli juga akan menyebabkan busuk batang, sehingga akan muncul jamur yang namanya jamur fusarium yang susah. Sampai saat ini belum ada ahli ataupun profesor untuk bisa mencegah itu tidak terjadi ketika sudah kena yang namanya fusarium ini. Fusarium ini semacam bakteri jamur ini tentu akan bermasalah ketika kita kelembaban daripada tanaman kita tidak stabil sesuai dengan kebutuhan pohon tanaman paneli. Nah terus juga untuk penyinaran, teman-teman, kita bisa cek. Nah ini untuk penyinaran juga kita bisa cek. Nah sehingga apa yang menjadi referensi